Salam, perkenalkan nama saya Yusuf Ginting. Saya adalah mahasiswa PPG LPTK IAKN Ambon. Dan hari ini saya melaksanakan tukin tanggal 10 bulan Oktober tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati. Oke, salam. Selamat siang. Ya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini orang belajar agama. Tema kita hari ini, materi orang hari ini yaitu tentang hidup ugahari. Ya. Dan adik-adik, sebelum kita belajar, mari kita dulu berdoa. Mohon kesediaan adik-adik yang memimpin doa. Silakan siapa yang bersedia. Hanata, karena Hanata doanya luar biasa. Amin. Kembali di tempat ini dengan Tuhan, aku minta Tuhan dalam apa yang pagi ini ajarkan kepada kami Tuhan Yesus, Bapak itu tertanam di tanah kami yang sungguh Tuhan, sembunyikan pagi ini kembali saling Tuhan Yesus, biarkan apa yang dikeluar dari perkataannya itu merupakan berkat bagi Tuhan. Tuhan, buka pada hati kami masih keras Tuhan Yesus, tolong kau lembutkan biar kami bisa mengerti Tuhan apa yang menjadi isi hati Tuhan, biarkan kami pulang dengan penuh sukacita Tuhan Yesus, dengan penuh berkat dan juga penuh dengan pembekalan itu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kalau Engkau urapi dari awal sampai akhir pembelajaran hari ini, dan tidak ada kelewatan satupun pelajaran hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan, Amin. Amin. Tuhan, adik-adik, ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang keugaharian. Dan adik-adik, Pak Guru akan bagi untuk kita boleh diskusi, ya. Pak Guru akan bagi 4 kelompok, yaitu kelompok Daniel, kelompok Sadrah, kelompok Mesa, dan kelompok Abednego. Dan setiap kelompok orang akan diskusi, ya. Untuk kelompok Daniel, mana kira-kira kelompok Daniel? Di belakang? Oh, Daniel, ada Daniel di sini toh? Ada Daniel. Siapa lagi? Prayer. Pele itu Pele. Itu Pele. Baru Justin. Oke. Nah, untuk kelompok Daniel itu tolong dibahas tentang apa itu ugahari menurut Alkitab. Ugahari menurut Alkitab. Boleh cari di Google atau di mana. Prayer. Dengan Justin, dengan Daniel, coba cari apa itu ugahari menurut Alkitab. Kelompok di depan, kelompok Delpista, kelompok Sadrah. Ini coba cari diskusi apa itu sikap ugahari. Medi, apa itu sikap ugahari? Hanata, Medi, dan kelompok Sadrah. Oke. Yang di belakang kelompok Mesa, ada Lucky, Juan, ada Darren dan Davin. Davin. Kelompok Mesa ini membahas tentang apa makna ugahari sebagai umat Kristen. Nah, apa makna ugahari sebagai umat Kristen? Dan kelompok yang imut-imut yang paling cantik, Pepe, hari ini kau cantik sekali.
Dia kelompok ini namanya kelompok Abednego. Membahas tentang Ugahari berasal dari bahasa apa. Nah, waktu diskusi cuma 5 menit. Dan nanti adik-adik setiap kelompok menyampaikan apa itu hasil diskusi tentang materi yang adik-adik bahas. 5 menit. Nah, sambil diskusi, Pak Guru mau ceritakan satu berita. Berita ini di media sosial. Ya. Ini kira-kira berita beberapa minggu lalu. Bahwa dikatakan sisa makanan ya yang dikumpulkan seminggu oleh pemerintah katanya bisa bertonton dan sampah makanan ini mencemari lingkungan karena menghasilkan gas yang kalau dihirup mengganggu pernapasan. Nah, adik-adik kalau lewat Jalan Gor pernah lewat, Justin? Nah, di situ kalau di dekat apa namanya itu bau sekali tuh. Sudah dekat-dekat Limboto, itu kalau Jalan Gor itu bau sekali. Karena apa? Di situ tempat pembuangan sampah akhir atau TPA. Nah, dan ternyata kebanyakan sampah itu sisa makanan. Ketika orang mengambil makanan dan tidak menghabiskannya. Wow. Ternyata kalau kita boros, kita bisa menghabiskan persediaan makanan yang seharusnya tersedia untuk 1 minggu, dihabiskan dalam 1-2 hari. Nah, misalnya beras di rumah, ya, kalau selalu banyak sisa, bisa diirit sebenarnya. Beras misalnya 1 koli bisa 1 bulan, tapi karena masak banyak, sisa-sisa, bisa jadi beras 1 koli cuma 2 minggu. Nah, sementara beras mahal kok, naik terus beras. Nah, pembelajaran ini mengajarkan kita untuk hidup hemat dan secukupnya. Jika kita bisa mengambil makanan dalam jumlah yang banyak, lalu tidak dihabiskan, makanan itu dibuang, maka kita memiliki sikap hidup yang boros. Nah, itu dia adik-adik. Ini berita ini ada di media sosial, ya. Nah, sekarang coba kelompok mana yang sudah selesai diskusi tentang materi yang Pak Guru sampaikan tadi. Kelompok siapa dulu? Daniel? Sudah? Daniel, apa itu Ugahari menurut Alkitab? Yuk, salah satu. Justin, berdiri. Berdiri. Jadi Ugahari menurut Alkitab, kata Ugahari berarti hidup sederhana, wajar dan seimbang. Dalam pandangan Alkitab, Ugahari adalah cara hidup yang tidak dikuasai oleh keinginan dunia, melainkan berpusat pada Tuhan. Orang yang hidup Ugahari tidak bermegah atas harta, tetapi mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Oke, tepuk tangan. Luar biasa. Ya, jadi Ugahari itu menurut Alkitab bukan hanya hidup hemat, tapi lebih kepada mengandalkan Tuhan. Wow, ini luar biasa. Jadi kalau kita hidup Ugahari, bagi
iman Kristen itu menurut Alkitab bukan hanya hemat, tidak boros, menyangkal diri, bahkan kita bisa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mantap, luar biasa. Sekarang kelompok Sadrah. Nah, mana tadi kelompok Sadrah tadi? Di depan. Oke. Apa itu sikap Ugahari? Silakan. Darlin. Silakan berdiri, Darlin. Ugahari merupakan dalam perspektif Alkitab, sikap Ugahari bisa dikaitkan dengan beberapa nilai dan ajaran yang sangat ditekankan. Meskipun istilah Ugahari itu sendiri bukan istilah yang langsung itu dalam teks Alkitab, namun konsepnya sangat sejalan dengan ajaran tentang bukannya bisa seperti 1 Timotius 6 ayat 6-8. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian yang cukup. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Nah. Ya, ternyata adik-adik, Pak Guru juga baru tahu bahwa sikap Ugahari itu seimbang. Ya, tidak berlebihan. Bahkan kita diajarkan asal ada makanan dan pakaian cukup. Bukan berarti kita tidak bisa beli. Kita bisa beli. Ya. Pak Guru pernah orang suruh begini, Pak Ginting, sudah boleh ganti oto. Karena Pak Guru oto bukan oto baru, oto yang juga lama. Tapi Pak Guru pikir-pikir begini, boleh beli oto baru. Tapi Pak Guru harus mengeluarkan lagi uang. Ya. Belum uang muka, belum kredit. Nah, sementara Pak Guru punya oto masih boleh Pak Guru pakai. Bahkan oto Pak Guru itu luar biasa. Kenapa? Setiap minggu Pak Guru punya oto itu bawa jiwa-jiwa ke gereja. Wah, ini hebat. Nah, jadi kalau adik-adik ada oto tidak pernah bawa jiwa-jiwa ke gereja, Pak Guru bilang itu belum oto mantap. Oto mantap itu kalau oto kita, mobil kita pakai untuk melayani Tuhan. Nah, itu dahsyat. Amin. Nah, bisa Pak Guru beli. Kenapa? Enggak bisa. Tapi kayaknya enggak terlalu penting. Ya, karena masih bisa pakai, masih bisa kemana-mana. Pak Guru kalau pelayanan ke Manado pulang pergi pakai mobil, aman di jalan. Nah, jadi nggak perlu gaya-gaya. Ya, jadi hidup Ugahari itu ada makan, ada pakaian cukup. Bukan kita dilarang maju, bukan. Tapi kita harus tahu porsi kemana kita gunakan berkat Tuhan. Oke, mantap sekali untuk kelompok Sadrah. Nah, sekarang kelompok Mesa. Nah, mana Mesa tadi? David, Luki, Juan. Silakan. Nah, David ini orang luar biasa. Orangnya optimis dan dia sekarang dipersiapkan untuk juara 1 game C. Mantap. Amin. Silakan. Ajaran Kristen makna Ugahari adalah hidup sederhana, rasa cukup dan bersyukur, yang berarti tidak berlebihan atau memewah-mewahkan, melainkan memenuhi kebutuhan secara wajar dan mengatur dengan duniawi yang teratur, serta menunjukkan kepedulian terhadap sesama dan Tuhan. Seperti kita melihat Yesus Kristus telah menjadi teladan Ugahari yang mengajarkan kita makanan yang hidupnya dan hidup dalam keseharian yang Tuhan Yesus. Wah, mantap. Luar biasa. Ya, keteladanan Ugahari itu kita bisa lihat di dalam Yesus. Yesus, dia punya seluruh dunia ini. Tapi Yesus berkata dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya, dan teladan anak Tuhan, khususnya remaja Kristen, harus melihat karakter Tuhan Yesus. Ya, dia punya seluruh dunia ini.
Tapi dia lahir di tempat yang sangat-sangat sederhana. Di mana? Di kandang domba. Ada orang di sini yang lahir di kandang domba? Enggak lah. Tidaklah. Orang lahir di rumah sakit. Lahir di rumah sakit. Ya, tapi Yesus dia lahir dalam kesederhanaan. Nah, dia enggak lahir di istana raja. Dia enggak lahir di rumah sakit yang termahal, tapi ia lahir di kandang domba. Oke, yang terakhir kelompok Abednego. Tepuk tangan dulu kelompok Abednego. Ada Pepe, ada Belpa, Lopeni, Gilbert dan Kasih. Oh, ada Kasih di sini. Kasih ini paling manis. Kasih pasti lemah lembut. Wah. Silakan. Oh, Gilbert. Kata ugarani berasal dari bahasa Jawa yang berarti sederhana, bersih saja atau pertengahan. Ini merujuk pada makna yang tidak berlebihan dalam kehidupan. Kata ini juga terdapat dalam Kamus Sosial Bahasa Indonesia (KBBI) dengan arti yang serupa, serta sering dikaitkan dengan konsep hidup hemat dan tidak mewah. Penjelasan lebih lanjutnya adalah asal bahasa Jawa. Dalam bahasa Jawa, kata ugarani merujuk pada makna sedang atau pertengahan serta memiliki arti sederhana dan saja. Makna dalam KBBI mendefinisikan ugari sebagai kesederhanaan yang juga mencerminkan makna pertengahan atau tidak berlebihan dalam hal kepemilikan harta. Konsep hidupnya adalah ugari adalah konsep gaya hidup minimalis, sederhana dan secukupnya, di mana seseorang hidup dengan cukup tanpa mewah, namun juga tidak kurang atau melarang. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok Abednego. Mudah-mudahan ini kelompok Abednego ini ya terus solid, semakin solid ya. Nah, kelompok Abednego bilang ugahari berasal dari bahasa Jawa, Jowo ya. Iya. Ya. Bahasa Tapi sebenarnya dari bahasa apa? Sanskerta. Sanskerta. Artinya Sanskerta, artinya pas, tidak kurang. Iya. Dan makna dari ugahari itu yaitu menggambarkan kehidupan biarawati Buddha, di mana biarawati Buddha ini kalau makan cuman satu kali satu hari sebelum jam 10 pagi. Nah, di situ mereka makan. Itu pun dari pemberian umat, ya jemaat. Nah, jadi kesederhanaan mereka itulah yang menggambarkan kehidupan ugahari. Mungkin begini maksud kelompok Abednego. Dari bahasa Sanskerta diapakan dulu ke bahasa Jawa. Nah, dari bahasa Jawa baru dimasukkan ke KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Begitu mungkin ya kelompok Abednego ya? Ya, Jadi Sanskerta, bahasa India kuno dan itu adalah bahasa para dewa. oh, bahasa India kuno dan para dewa, Delpista. Delpista? Iya kan? Pak Guru lihat Delpista. Oh, Pak Guru mau bilang. Oke. Nah, sekarang kesimpulan. Tapi sebelum kesimpulan, Pak Guru mau tanya dulu. Bagaimana adik-adik mendeskripsikan pengalaman belajar hari ini? Baik metode ataupun materi yang dipelajari. Bagaimana adik-adik mendeskripsikan apakah pembelajaran hari ini menarik, lebih menarik dibandingkan pembelajaran yang misalnya yang lama. Sekarang kan metodenya diskusi. Jadi kalau yang lama misalnya guru bercerita terus toh, tidak ada waktu mendengarkan peserta didik untuk menyampaikan pendapat. Nah, sekarang bagaimana adik-adik melihat mendeskripsikan pengalaman belajar hari ini? luar biasa. Luar biasa. Delpisa dulu. Kalau dari Delphi, pengalaman hari ini kalau belajar agama menarik Pak, soalnya kan diskusi kok. Ya. Dimana
kalau dalam survei kelompok yang sadar bisa saling berkomunikasi dengan Janet, terus Moni, Nata, Maggie, Darlene. Jadi bisa saling bertukar pikiran, baru bisa mendapatkan jawaban yang tepat. Nah, luar biasa itu tanpa Google pun orang bisa saling mengeluarkan pendapat. Wah, mantap, 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 mantap. Wah, luar biasa. Bagaimana pengalaman kelompok Abednego pembelajaran hari ini? Mungkin dari PP. PP ini sebenarnya banyak ide. Silakan PP, bagaimana pembelajaran hari ini menurut PP? Walaupun tadi mukanya sudah suka pulang, tapi karena Pak Guru bilang jangan dulu pulang, tapi ya kira-kira bagaimana PP? Seru. Wah, mantap. Ya. Gini ya, Pak Guru suka begini belajar. Cuman kan keadaan. Misalnya untuk hari ini ya, agama ada yang kelas 10, ada yang kelas 11, ada yang kelas 12. Nah, tapi kalau misalnya nanti ya, kita buat misalnya kita orang usul ke sekolah, kalau misalnya hari ini hari Senin misalnya yang belajar itu semua kelas 10 agama 10-1, 10-2 sampai orang kumpul begini asik, seru, ya toh? Nah, dibanding dengan macam Teh Gilbert datang dia sendiri. Ayo Gilbert, apa kemarin Gilbert? Nah, Pak Guru juga kurang bergairah. Tapi kalau rame begini, Pak Guru juga semangat. Jadi orang berdoa supaya ke depan orang bisa belajar seperti ini. Terakhir dari Abednego. Bagaimana Abednego? Oh, mesa paling belakang. Mesa. Bagaimana pengalaman belajar hari ini? Coba deskripsikan dulu. Mengerti materinya. Nah, silakan. Kesimpulannya, hari bagi keluarga Kristen adalah bersyukur dan puas dengan apa yang dimiliki, agar sumber daya yang ada dapat diarahkan pada hal yang kekal dan pelayanan kasih alih-alih kemewahan duniawi. Wah, mantap. Materinya dapat jelas? Mantap. Wah, luar biasa. Nah, sekarang gini. Sekarang kita tinggal mempraktekkan Ugahari dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi anak Tuhan, remaja Kristen tidak perlu barang-barang mewah. Karena nilai kita bukan diukur dari apa yang kita pakai. Nilai kita ditentukan oleh bagaimana kita melihat Tuhan ada dalam hidup kita. Karena hidup Ugahari bukan merasa cukup karena banyak, tapi merasa cukup karena ada Tuhan sudah cukup bagi kita. Nah, jadi hidup Ugahari bukan hanya soal ekonomi, tapi soal rohani. Kenapa? Karena Ugahari cara kita menghormati Allah lewat gaya hidup jujur, sederhana, dan tulus. Dan sikap Ugahari yang sederhana bukan karena tidak mampu, tapi karena sadar bahwa yang sedikit pun cukup bila Tuhan ada di hati. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nanti coba adik-adik mulai dari hal kecil, yaitu sisakan uang jajan. Kalau dapat uang jajan 20.000 satu hari, tabung. Ya, apalagi sekarang kan ada MBG, ya. Artinya bisa
mengurangi uang jajan, sisanya simpan, dan adik-adik belajarlah menabung. Ya, belajarlah menabung. Karena gaya hidup menabung itu adalah seperti firman Tuhan berkata, ada orang mengumpul sedikit demi sedikit menjadi kaya. Tapi ada orang mau cepat kaya, malah jatuh berbagai-bagai pencobaan. Nah, ada satu ayat lagi, Alkitab berkatakan gini, janganlah menjadi hamba uang, tapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Puji Tuhan adik-adik, hari ini pembelajaran kita sampai di sini, dan kita akan mengerjakan tugas. Nanti Pak Guru akan kirim di grup, yaitu bagaimana sikap adik-adik dalam menanggapi materi pembelajaran hari ini, ya. Apakah adik-adik mampu memecahkan masalah ketika adik-adik misalnya tidak ada uang, ketika jajan tidak banyak, apa respon adik-adik? Apakah tetap bersyukur atau bersungut-sungut? Karena ada orang, dia dapat uang jajan sedikit, dia marah-marah sama orang tua. Nah, ini coba nanti adik-adik bagaimana sikap kita, ada uang atau tidak ada uang, kita harus bersyukur. Dan kita akan akhiri, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pembelajaran hari ini. Tuhan, kami percaya Tuhan menghantarkan kami ke sekolah hari ini dengan keadaan yang baik, tidak kekurangan apapun. Tuhan juga menyertai kami pulang ke tempat kami masing-masing dengan selamat, juga memberkati kami sepanjang minggu ini Tuhan, baik dalam pelayanan, baik dalam studi, baik dalam keluarga. Tuhan pakai kami menjadi berkat, menjadi pelopor hidup Uga Hari. Kami menunjukkan hidup Uga Hari dalam keluarga, mengajak semua keluarga kami hidup sederhana. Terima kasih Tuhan Yesus buat materi hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kami akhiri pembelajaran hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk orang semua.